Kita bahas peta konsep yang pertama, yaitu situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan ajaran Islam. Yang meliputi pertama adalah bagaimana letak geografis Indonesia. Nah, ini bisa kalian lihat di peta Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 140 derajat 02 bujur timur. Kalau kita melihat posisi tersebut, menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Iklim yang disertai dengan angin musim menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Keberadaan 2 musim tersebut memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk Indonesia, seperti pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Pada saat itu bisa kita lihat seperti industri rumah tangga, kerajaan, dan industri logam. Sehingga pada saat itu muncul istilah undagi. Undagi adalah orang yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membuat suatu benda atau alat. Kemudian ada istilah pandeusi, yaitu orang yang membuat peralatan dari besi. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Kemudian kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya. Kepercayaan tersebut telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kemudian agama yang dianut pada saat itu adalah agama Hindu dan Buddha. Kalian sudah mempelajari dalam sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Agama Hindu dan Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit yang ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di berbagai wilayah dengan arcanya, prasasti, dan kitabnya. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan sebelum masuknya Islam ke Indonesia ini bisa kita lihat pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang didapatkan dari prasasti. Maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Yaitu kita bisa lihat prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kute yang letaknya adalah di Kalimantan Timur. Kemudian prasasti pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kitab Negara Kartagama pada masa Kerajaan Majapahit. Ya, dari situlah jelas bahwa sebelum masuknya Islam, Indonesia sudah mengenal tentang politik dan pemerintahan. Yang kelima,
bagaimana sastra dan kesusastraan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Menurut Purbacaraka dan Sumendir, di mana mereka telah berhasil meneliti sastra Jawa sebelum masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada masa kerajaan Mataram Hindu dan Buddha. Seperti di dalam kitab Mahabharata dan Ramayana, ada cerita-cerita para Hyangan, para Raton, dan Sutasoma. Kita lanjut peta konsep yang kedua, yaitu bagaimana jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat atau India. Kedua, teori Arab. Ketiga, teori Persia. Dan yang keempat adalah teori Cina. Kalau kita membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan dengan masuknya Islam yang dikemukakan oleh para ahli yang tidak dipisahkan dengan istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia pada saat itu. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui 2 proses. Yang pertama, yaitu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam, kemudian bertempat tinggal atau menetap di satu wilayah Indonesia, kemudian melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Lanjut, kita bahas tentang 4 teori masuknya Islam atau yang disebut dengan proses Islamisasi awal di Indonesia. Pertama adalah teori India. Teori ini dikemukakan oleh para ahli seperti Bisnebel, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang bernama Snok Horgrone. Mereka menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat atau India. Nah, di sini India dikenal dengan istilah anak benua India. Kemudian menurut Bisnebel mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari India, yaitu dari daerah Gujarat dan Malabar, di mana orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi atau berpindah, kemudian menetap di wilayah India tersebut, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kedua, teori Arab. Ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, seperti Sir Thomas Arnold, Hamka, dan Asyumardi Azra. Kalau menurut Sir Thomas Arnold, bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam pada saat menguasai secara dominan perdagangan barat timur sejak abad awal Hijriah atau sekitar abad 7 sampai 8 Masehi. Menurut Hamka, bahwa Islam masuk Indonesia sekitar pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Kemudian menurut Asyumardi Azra, bahwa Islam masuk Indonesia juga sekitar pada abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Seorang sejarawan yang bernama Husein Jayaningrat mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi
di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan adanya persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan masyarakat di Persia. Kita bisa melihat bukti-bukti persamaan tersebut, diantaranya contoh yang pertama yaitu adanya peringatan 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Peringatan ini untuk memperingati atas meninggalnya Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Kalau di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara keranda tabut, yaitu mengarak keranda yang di atas dinamakan keranda Husain dan disebut keranda tabut untuk dilempar di sungai. Sedangkan kalau di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Asyura. Kemudian bukti yang kedua yaitu adanya kesamaan konsep antara ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, yaitu seorang sufi besar yang berasal dari Persia. Kemudian contoh yang ketiga sebagai bukti adanya teori Persia yaitu adanya persamaan ditemukannya batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur, dengan ditemukannya batu nisan Malik Al-Soleh 1297 Masehi di Pasai, Aceh, di mana batu nisan tersebut keduanya memiliki persamaan dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, Husain Jayadiningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut faham Syiah kemudian dibawa ke Indonesia. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera, itu berasal dari para perantau yang berasal dari Cina. Kemudian ajaran Islam masuk ke Cina kurang lebih diperkirakan sekitar pada abad ke-7 Masehi. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Cina. Seperti Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya yang berjudul Arus Cina Islam Jawa. Beliau menyatakan bahwa secara kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton, Changsha, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman yang masyarakatnya menganut agama Islam. Kemudian menurut sejumlah sumber lokal bahwa Raja Islam yang pertama di Pulau Jawa yaitu Raden Patah dari Bintaro Demak, beliau merupakan keturunan dari Cina, di mana ibunya disebutkan berasal dari Champa atau Cina bagian selatan yang sekarang termasuk Vietnam. Kemudian berdasarkan sejarah Banten dan Hikayah Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti kata Cek Kopo, kemudian Cin Bun, Cek Ban Chun, Cuh Ce, dan Cucu. Demikianlah 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia.
Peta konsep yang ketiga adalah pembahasan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang dimaksud dengan strategi adalah cara atau bagaimana menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu dengan melalui jalur perdagangan, kedua perkawinan, ketiga politik, keempat pendidikan, kelima kesenian, dan yang terakhir adalah melalui ajaran tasawuf. Ajaran Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik atau bertahap dan dengan strategi atau cara dakwah yang dilakukan dengan cara damai. Di dalam berdakwah dilakukan dengan cara menyelesaikan diri dengan adat istiadat penduduk atau kebiasaan penduduk tanpa memaksa dan tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dengan berbagai macam media, baik melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi maupun kesenian. Dengan strategi tersebut, akhirnya ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada faktor lain mengapa Islam juga mudah diterima masyarakat Indonesia, karena ajaran Islam tidak mengenal adanya diskriminasi, yaitu tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat antara sesama manusia. Menurut U.K. Chandrasasmita, proses masuknya Islam ke Indonesia dengan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia yang dilakukan sekitar pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas untuk mendakwahkan Islam, sehingga akhirnya pada saat itu perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Muslim. Contoh proses Islamisasi yang dilakukan dengan jalur pernikahan seperti yang dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Manila. Kemudian pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, serta perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian memiliki putra yang bernama Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Keempat, melalui jalur kesenian. Proses Islamisasi melalui jalur kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang kulit seperti yang dilakukan oleh para wali songo sebagai media dakwah. 4. Melalui jalur tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf, diramu atau dikemas dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu hidup dalam kesederhanaan. Demikian materi yang disampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas bisa kalian lihat di buku paket halaman 34 atau PDF yang sudah Ibu kirim melalui grup SKI kelas masing-masing. Kalian kerjakan uji kompetensi halaman 34 nomor 1 sampai 10. Mengerjakannya di buku tulis. Kemudian
Tugas tersebut kalian kirim lewat WA grup SKI. Terima kasih.